Oke, baik, selamat pagi anak-anak semua. Semua sudah ngumpul ya. Oke, baiklah anak-anak semua, kita akan belajar. Semua perlengkapan untuk belajar semuanya dikeluarkan supaya kita belajarnya dengan tertib dan terarah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita yang sangat luar biasa. Itu ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, anak-anak pernah nggak dengar cerita tentang Daniel yang ada di gua singa? Ada yang pernah? Wow, mungkin ada yang pernah dan mungkin ada yang belum pernah. Nah, tetapi hari ini kita akan tetap belajar tentang Daniel di gua singa. Nah, adik-adik semua, Daniel itu ialah ini ibu udah buat miniaturnya. Nih, dia Daniel. Ini ada gambar-gambar singanya. Di belakang juga ada gambar-gambar batu-batunya. Ini sebenarnya seperti gua. Harusnya ini tertutup ya. Nah, tapi kita tidak usah tutup. Bayangkan aja, anak-anak bayangkan aja ini tertutup ya. Jadi guanya tuh gelap. Gelap sekali, tidak ada cahaya. Yang ada suara singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Nah, tapi ibu mau bercerita dulu, siapa Daniel itu? Nah, Daniel itu ialah seorang tokoh Alkitab yang sangat meneladani ajaran Kristus. Daniel itu sebenarnya orang yang sedang dibuang. Dia sedang dijajah. Bangsanya sedang dijajah oleh kerajaan utara, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Tetapi syukurnya Raja Darius ini sangat menyukai keteladanan Daniel. Kenapa Daniel itu disukai oleh Raja Persia? Karena Daniel itu sangat berhikmat. Ketika Raja Darius ingin bertanya, ingin memutuskan tentang hal-hal yang ada dalam kerajaannya, dia akan bertanya kepada Daniel. Dan Daniel selalu merespon pertanyaannya berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Karena apa Daniel bisa seperti itu? Tadi apa ibu bilang? Karena dia rajin berdoa. Dia juga menjaga hidupnya, tidak suka berbohong, tidak suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Begitu ya adik, begitu ya anak-anak semuanya. Nah, pada suatu hari Daniel ini mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya. Nah, jadi ceritanya begini anak-anak semuanya. Daniel itu kan sangat disukai oleh raja siapa tadi? Raja Darius, benar ya, Raja Darius. Itu sangat membuat orang-orang yang ada di sekitar Raja Darius menjadi sangat iri kepada Daniel tersebut. Mereka iri kepada Daniel karena Raja Darius sangat mempercayai Daniel. Dan karena keirian orang-orang tersebut, mereka menghasut Raja Darius. Apa yang mereka lakukan? Nah, orang-orang yang iri itu membuat suatu pernyataan kepada Darius. Mereka mengatakan kepada Raja Darius untuk menyembah dewa-dewa yang mereka sembah. Karena itu pasti tidak dilakukan oleh Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu menyembah Allah yang benar, yaitu Allah siapa? Allah yang kita sembah. Allah yang satu-satunya yang benar yang ada di seluruh jagat raya dan di surga. Nah, jadi ketika orang-orang yang iri kepada Daniel itu sudah menyebarkan titah dari raja, yaitu untuk menyembah dewa-dewa mereka, semua pasti menaati apa yang diperintahkan oleh Raja Darius karena seorang raja gitu. Hanya satu yang tidak menaati perintah dari Raja Darius. Siapa itu? Pastinya Daniel. Daniel melakukan yang tidak diperintahkan oleh Raja Darius. Nah, kalau tidak melakukan perintah raja pada saat itu, pasti sudah dilakukan hukuman. Nah, pada saat tadi disebarkan perintah tersebut, mereka sudah membuat sebuah pernyataan bahwa siapa yang tidak menyembah Allahnya yang disembah oleh Raja Darius, maka dia akan dihukum.
Dan Daniel benar, dia tetap menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, yaitu Allah kita. Dan sebagai hukumannya ialah Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, dan Daniel tetap pasrah, dan di dalam hatinya pasti mengatakan bahwa Tuhan akan beserta dengan aku. Dan sangat benar saudara, ketika Daniel itu dimasukkan ke dalam gua yang gelap itu, tidak ada cahaya, dan suara-suara singa itu pasti sudah mengaum-ngaum. Mereka sudah merasakan yang namanya darah yang manis, daging yang enak, iya kan? Siapa di sini nggak takut sama singa? Wah, pasti semuanya takut sama singa dong ya. Ibu aja kalau pergi ke kebun binatang ya, ketemu sama singa aja takut. Apalagi dimasukkan ke dalam gua singa, pasti lebih takut lagi. Tapi yang lebih luar biasa ialah Daniel tidak apa-apa. Dia baik-baik saja di dalam gua singa tersebut. Firman Tuhan mengatakan, sehelai rambut Daniel pun tidak terjatuh. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan Daniel. Dan Daniel selamat. Dan selama di dalam gua singa tersebut, singa-singa itu diam, lihat. Mereka diam, tidak ada yang menyentuh Daniel, tidak ada yang berusaha menyakiti Daniel. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan menutup mulut singa-singa tersebut. Wah, luar biasa sekali, bukan anak-anak? Pernah nggak kalian mendengar cerita tersebut? Mungkin yang sudah pernah. Ini merupakan yang luar biasa yang sudah dialami oleh Daniel. Nah, anak-anak semuanya, apakah kita bisa seperti Daniel? Kita mungkin belum pernah dimasukkan ke dalam gua singa ya, mungkin tidak pernah. Tapi adik-adik ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita harus tetap dalam iman yang benar. Sekalipun orang menghasut kita untuk menyembah Allah yang tidak benar, mungkin menyogok kita dengan uang, mungkin memberi kita makanan yang enak, tapi dari Daniel kita belajar bahwa kita harus tetap menyembah Allah yang benar. Walaupun kita mungkin harus mengalami konsekuensinya, kita diejek, kita dihina, tapi kita harus menyembah Allah yang benar. Setuju adik-adik? Setuju anak-anak? Sangat setuju ya. Jadi anak-anak semua, ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ibu minta kepada kita semuanya untuk membaca kembali cerita yang ada di dalam buku tadi yang sudah ibu ceritakan juga ya, diceritakan. Nah, tugasnya ibu beri waktu 10 menit untuk mengulang kembali cerita Daniel tersebut. Nah, pertama kalian akan mengulang cerita terus bersama teman sebangku kalian, dan nanti akan diceritakan di depan kelas masing-masing. Mengerti ya anak-anak semuanya? Oke, baik semuanya, silakan diulas kembali cerita yang sudah ibu jelaskan.